Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu Siti Rahayu dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa akan sedikit meresum tentang mata kuliah penelitian pendidikan. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang penelitian pendidikan, penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian pengembangan atau R&D, penelitian deskriptif, dan yang terakhir penelitian tindakan kelas. Lanjut ke penelitian pendidikan. Penelitian dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, yang dimaksud dengan metode ilmiah di sini adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip sains, yaitu sistematis, empiris, dan objektif. Kemudian tujuan penelitian pendidikan adalah mencandra, mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti, kemudian menerangkan kondisi atau faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya masalah, menyusun teori-teori hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lain, membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul, dan yang terakhir adalah untuk mengendalikan peristiwa atau gejala-gejala berdasarkan temuan yang diperoleh. Selanjutnya, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau objek yang diamati. Dan penelitian kualitatif kemudian penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik. Berikut adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Keduanya memerlukan kajian literatur review sebelum memulai penelitian. Penelitian kuantitatif memerlukan pertanyaan penelitian yang berbentuk hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Pengumpulan datanya penelitian kuantitatif adalah sekunder, sedangkan kualitatif datanya primer dan sekunder. Pada penelitian kualitatif memerlukan refleksi dan kajian konteks, sedangkan di kuantitatif tidak memerlukan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menguji keyakinan teks, sedangkan kualitatif adalah memaknai, mengembangkan, dan membentuk pola atau bentuk. Macam-macam penelitian kuantitatif itu diantaranya penelitian experimental research, survei, studi korelasional, kemudian ada pembandingan kasual dan komparatif. Sedangkan penelitian kualitatif itu ada studi kasus, etnografi, fenomenologi, biografi, dan grounded theory. Selanjutnya, penelitian pengembangan atau R&D.
Nah, penelitian pengembangan atau research and development saat ini merupakan jenis penelitian yang banyak dikembangkan ya. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Pengertian penelitian pengembangan sendiri adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Nah, pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dipecahkan dan spesifikasi pembelajaran, model, soal, dan perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Nah, menurut Akar tahun 99, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan itu dibedakan berdasarkan aspek pengembangan, yakni ada bagian kurikulum, pada bagian teknologi dan media, pada bagian pembelajaran dan instruksi, dan pada bagian pendidikan. Nah, yang pertama itu pada bagian kurikulum. Nah, tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk itu untuk meningkatkan suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Pada bagian teknologi dan media, tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang generalisasi. Pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya adalah untuk mengembangkan untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, kemudian perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Dan pada bagian pendidikan guru dan didaktis adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru, juga menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik di bidang pendidikan. Dan pada bagian didaktis itu tujuannya untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif, proses yang melingkar pada penelitian dan pengembangan, di mana gagasan teoritis dari perancang memberi pengembangan produk yang diuji dalam kelas yang mendorong secepatnya ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk proses pembelajaran dari pengembangan dan teori instruksional. Lanjut